Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Asna, mahasiswi semester 4 BKPI, akan melakukan wawancara kepada peserta didik mengenai permasalahan yang sedang dialami di akademik. Boleh langsung perkenalkan diri? Perkenalkan, nama aku Elma Malika Hernisa dari SMA 3 kelas 12 IPS 1. SMA 3 yang di Palapa. Iya. Baik. Sekarang kelas 12 IPS 1 ya. Iya. Ya, jadi kita di sini akan melakukan wawancara kan terkait tentang permasalahan yang sedang Elma alamin di sekolah. Boleh langsung dimulai aja? Boleh. Jadi aku keganggu di pelajaran, salah satu pelajaran dari kelas 10 itu aku dapet guru yang bener-bener nggak enak, jadi aku tuh sering nggak masuk kelas dia. Ya. Padahal pelajaran dia tuh paling penting di situ, karena kan aku IPS, berarti pelajarannya sosiologi kan. Nah di situ aku tuh jarang masuk karena dia tuh bener-bener nggak enak, bener-bener kayak gerak dikit aja dia marah, terus tuh kayak ngomong tuh ditol-tolin gitu, apa di kasar-kasarin gitu ya, sampai murid-murid tuh nggak ada yang betah juga di kelas. Dari kelas 10 aku diajarin dia sampai kelas 12 ini, jadi aku sering absen di pelajaran dia. Jadi selama 3 tahun diajar dia? Dan kamu jarang masuk, itu nggak bermasalah di nilai? Bermasalah, nilainya langsung dipanggil ke BK di bawah panggil orang tua. Karena aku tuh udah lebih dari 3 kali nggak masuk pelajaran dia waktu kelas 10, terus kelas 11 dipanggil lagi. Tapi itu emang kamu bener-bener emang nggak bisa masuk, emang karena bener-bener kayak gitu, apa ya, kayak bener-bener nggak bisa kamu maklumin gitu sedikit? Sebenarnya aku tuh lebih ke kayak udahlah males kayak gitu. Kadang udah ada di sekolah karena pelajaran jam kedua, aku udah ke sekolah paginya, terus pas pelajaran dia aku keluar kayak gitu sama teman-teman. Sama temen-temen, Iya, berarti jadi bukan rame aku dong. doang. Iya. Jadi yang masuk kelas dia ada berapa kira-kira? Ya setengah mungkin yang mau aja. Apa dia nggak ngerasa kok ini sepi gitu yang masuk atau? Yang sepi merasa mungkin ya, tapi kok dia bilang kayak yaudah saya mau ngajar yang mau diajar kayak gitu. Bener-bener nggak bisa ngelirik, nggak bisa senyum, nggak bisa apapun. Dia tuh marahnya ada sebab apa? Gak ada sebab sih, aku kan sering kak gerak dikit kayak gini. Kenapa gerak? Keluar kamu, keluar. Terus beneran ini kak. Iya. Jadi apa kayak mau benerin buku naruh tas. Kenapa mau pulang? Bawa tas kamu, keluar sekarang. Terus kita nggak bisa ngasih kayak kesempatan untuk ngomong. Nggak bisa ini itu nggak bisa. Jadi benar harus keluar. Iya. Jadi kalau pelajaran dia harus kayak gini selama sejam. Sensitif ya gurunya. Apa nggak ada masukan gitu, kalian masih tahu ke guru BK-nya biar sama-sama nanti sama ibu itu saling ngobrol gitu kan? Jangan kayak gini lah, lama loh 3 tahun kan. Tapi dia emang kayak gitu, jadi guru-guru yang lain juga udah paham bonus itu kayak gini ya. Ibu itu kayak gitu. Malah banyak yang takut juga sih kalau dulu sama dia. Jadi gitu. Jadi selama 3 tahun, nggak cuma 3 tahun juga, nanti bakalan yang di bawah kamu juga yang baru masuk kan bakalan ngerasain kayak gitu kan. Itu bakalan kayak nggak ada perubahan dong kalau nggak ada teguran dari. Ya sebenarnya dia tuh udah lama ya, kalau karena kakak aku kan juga dia SMA 3 tuh dulu. Dari dulu juga dia udah ketemu sama kakak aku udah ketemu dia, tapi kan kakak aku IPA jadi nggak diajar dia, jadi pas kayak ketemu di jalan aja salim di ruang mana salim, itu dia emang nggak suka gitu. Emang dia sifatnya kayak gitu dari awal masuk SMA 3. Udah tua banget sih, bentar lagi pensiun. Tapi emang nggak jarang sih guru atau pendidik yang emang kayak gini dari sini. bukan kayak apa sih, kayak itu kayak apa sih namanya, Apa nggak? kayak mengajarnya semaunya gitu kan ya. Terus gimana tuh tanggapan kamu sama teman-teman? Sebenarnya kayak sering ngeledek aja sih temen-temen aku, kayak ini gitu. Tapi karena dia udah punya anak, dia udah sekolah di SMA 3,
Jadi anaknya yang kena bully Kak. Oh, anaknya jadi kena bully tuh karena ibunya yang Iya, kayak gitu. jadi dia punya anak kembar, cewek cowok, terus masuk kelas sama 3, terus itu jadi adik kelas aku, dia sering kayak dibully sama Alasannya karena ibunya kayak gitu. Tapi anaknya kayak have fun gitu, jadi nggak dipermasalahin, nggak ngadu ke orang tuanya, nggak ngadu ke ibunya. Jadi ibunya tuh kayak soalnya kayak menurut kita tuh kayak nggak tahu sih. Oh iya. Kali anaknya juga nggak berani kali ya negur Iya, mungkin ibunya. juga kayak iya mungkin menurut dia emang oh ibunya emang kayak gini, jadi kalau misalnya mau diaduin emang karena kenyataannya benar. Jadi sampai sekarang pun nggak ada yang berani negur. Negar ibu itu Mm-mm. nggak belum. Jadi gimana ya? Jadi kalian ngejalaninnya juga terpaksa terus kayak pelajarannya kan itu pelajaran penting di IPS kan ya yang bakal kepake buat kedepannya itu Iya. bakalan susah kalian. Menurut Elma sama teman-teman Elma gimana? Apakah nggak bisa gitu kayak diem bener-bener diem tegak di kursi gitu Sering refleks tanpa gitu karena digerak? kan pelajaran guru-guru banyak terus kayak enjoy gitu bisa gerak-gerak pas pelajaran dia emang kadang beneran jadi patung semua kayak gini. Tapi jadi patung itu pas dia tuh ngejelasin atau pas ngapain gitu? Dari dia awal masuk sampai pulang harus nggak boleh gerak selain megang pena sama tasnya buku. Tapi kalian ada yang masuk nggak pelajaran dia? Masuk sih malah justru karena dia kayak gitu jadi catatan aku full buku aku tuh sampai double. Kayak Nah semua itu kan ada nilai positifnya juga ya kayak gitu kan. Jadi itu emang buat kebaikan kalian juga gitu kan, buat kebaikan peserta didiknya untuk lebih fokus menerima pelajaran dia. Mungkin tujuan dia di situ sih. Jadi ya apalagi udah 3 tahun kan ya, mungkin ya lebih dibiasain aja lagi gitu. tapi dia enak sih kalau di luar kelas tuh kayak selalu ngajak foto terus tuh iya dia sering Sosialita. dia ngevlog ngajak kalau dia lagi buat video terus kita orang lewat disuruh masuk frame gitu disuruh dada tuh kadang Asik loh, malah kadang guru kayak gitu. rangkul-rangkulan kayak terus kita pas perpisahan karena emang suka ngeledek gitu suka dalam hati kayak ngejudge dia kayak ini ngapain dia masuk kayak gitu. Akhirnya kelas aku tuh kayak kita ngajak foto dia gitu, foto studio. Padahal dia bukan wali kelas kan. Terus udah pas foto dia maunya semuanya merangkul dia terus dia bilang waktu perpisahan kayak kata-kata gitu apa dia di kelas itu orang ngomongnya saya sayang sama kelas ini katanya. Jadi kalian jangan kurang ajar sama saya kayak gitu. Itu dari semua kelas emang kelas kita orang yang paling nurut yang kayak Walaupun kalian juga pernah keluar tapi istilahnya tuh kayak kelas kalian tuh yang lebih mending gitu kali ya dia. Karena kelas kalian tuh ngelawan gitu kalau malah ada yang ngeberantem. Berarti mungkin maksud guru ini kalau di luar ya ada waktunya di luar. Kalau di kelas ya udah waktunya serius gitu mungkin. Jadi kalian ya udah ikutin aja aturannya ya biar nerima materinya juga enak, toh itu juga buat kebaikan kalian juga gitu. Iya Kak. Ya, terus kalau emang ibunya apa sih namanya? Ibunya kayak berbaur gitu kan di luar. Ya mungkin emang sifatnya ya Kak, maunya terbuka di luar kayak untuk fokus ya, dalam. di dalam tuh ya fokusnya ya belajar tadi. Oh dia kayak keluar pintu aja, kita kan lagi ikut keluar kayak nganterin buku dia ada follow, kalian udah follow Instagram saya belum? Kayak gitu, karena pas jadi kita follow pakai akun kelas, terus aku karena penasaran juga aku follow kan pakai akun aku yang kedua itu, terus aku follow ternyata emang isinya tuh 5.000-an post gitu, isinya tuh dia nge-vlog makanan, bener-bener ternyata dia emang emang tampilan dia beda dari yang lain sih, yang lain pada berhijab dia dan dandannya kayak nonis gitu, rambutnya pendek, rok segini, iya. Dia punya beda katanya. Dia mau beda dari yang lain. Iya, gitu emang. Ternyata emang style kayak gitu. Fashion juga kalau di Instagram. Ya. Terus aku pernah
kak, donor sama donor pelajaran dia itu apa kan aku tuh ini apa kotak apa keluarnya sebelum pelajaran dia. Terus pas dia masuk, pas dia absen nama aku nggak ada. Terus dia udah marah-marah kayak ini nama berdua ini saya coret ya katanya. Kalau masuk kos saya suruh keluar ya kayak gitu. Jadi saya sama teman saya kan ditelepon tuh lagi donor kayak gini. Akhirnya saya bawa ini saya apa selang saya sama susu demi Allah. Ini cerita asli. Itu dari mana? Dari ini itu donornya di ini sih di lobi bukan di lobi di kayak gedung gitu ada sebetiga tuh punya aula gitu. Dia sama aku punya aula itu khusus kayak modern. Jadi tuh aku minta tolong ke susternya bawa darah aku ke kelas. Jadi beneran sampai jalan bikinin terus dia kayak nggak bisa berkata-kata gitu, disuruh balik dulu, suruh selesai donor. Pas aku masuk kelas, itu dia minta maaf. Langsung dikasih gift botol minum karena dia malu gitu. Jadi dia ada hati-hati ibu itu. Iya, masih ada hati nuraninya kan. Ya pikir dia kan kemana gitu atau dikiranya bohong. Jadi berdua sih saya megang darah itu sama teman saya juga. Ke kelas bawa itu selang-selangnya. Ya, cuman kan kamu kira sebelum jam dia udah selesai kalian, ternyata belum selesai. Akhirnya ya mau nggak mau dia udah masuk, kamu nggak ada sama teman kamu. Terus ini kelas 11 apa ya? Ya, jadi kalian tapi aman-aman aja kan sama anak kelas, maksudnya kayak nggak ada permasalahannya serius gitu. Enggak sih, kalau sama kelas aku nggak ada, tapi kalau kelas lain itu beneran sampai diusir bicara terus kayak pelajaran dia nggak boleh masuk lagi. Malah dia kan megang kelas tuh karena dia wali kelas IPS 5 gitu. Dia nggak mau tanggung jawab sama kelasnya. Kayak suruh, ya udah kalian masing-masing aja saya nggak ngurus karena beneran dia orang tuh kurang ajar. Mungkin karena kayak anak-anaknya juga susah diatur, jadi dia juga yang nggak mau ngurusin gitu ya. Jadi dia mau aja gitu, dia nggak mau kayak effort untuk marah-marahin mereka, yang nggak mau yang udah gitu lah ya. Iya. Ya, jadi di SMA 3 itu siapa sih itu sekarang kepala sekolahnya? Perempuan sih namanya Bu Win, aku kurang kenal juga. Soalnya pas aku keluar Keluar dikat ya? Nggak usah. Oh, pas kamu masih apa sih namanya? Aku baru lulus. Gimana sih Sa? Itu Oh, bahasanya bahasa. keluar loh Sa. Lo masih lanjutin. Enggak. Ibu Win Oh iya. baru ganti 2 tahun ini. Ada berapa kelas IPS? IPS-nya ada 5, IPA-nya ada 6. Banyak kan? Kalau IPS itu kan ada sosiologi, geografi, Terus itu geografi, terus apa? Ekonomi gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus kamu rencana mau masuk kuliah mana? Aku masuk Unila Kak. Oh, Nila. Mau ambil apa tuh kira-kira jurusan? Mau ambil apa ya? Ini aja deh nenek itu apa? Ekonomi perkembangan bisnis. Oh, di Unila ekonomi. Ya mau kalau ambil enggak apa? Karena kan kira-kira emang sosiologi. oh ya emang. Oh, berarti ke guru dong ya kalau sosiologi ya. Karena kan dari IPS juga ya, rata-rata emang ke jurusan-jurusan yang udah pernah dipelajarin. Ini kali ya. Setengah aja lebih murah. Oh iya. Terus Kedua lagi buang duit. terus menurut kamu dapat dampak negatifnya atau positifnya itu apa dari ibu itu ajarin? Kalau negatifnya kayak lebih ke kesel aja sih, tapi nggak ada dampak yang mungkin aku sering dipanggil BK tuh 2 kali ya, Pak, bawa orang tua itu malu sih.
Gitu doang negatif itu kan. Kalau Tapi itu menurut kamu itu pure kesalahan kamu atau ada emang karena tuntutan guru itu jadi kamu kayak gitu atau emang kesalahan kamu? Berarti kamu sadar dong kalau itu kesalahan kamu ya. soalnya rame-rame juga ngelakuinnya temen-temen dari dia. Jadi apa rencananya buat kamu apa ya buat ngebales kesalahan itu? Kayak kamu kan pasti nyesel nggak? Nyesel ya, berarti kamu ngebalas itu dengan apa? Masuk kelas Kan dia. udah mau lulus nih bentar lagi kan. Itu jadi gimana? Mumpung belum lulus, jadi kamu masih bisa apa ya istilahnya kayak ngebales hari yang udah pernah kamu sia-siain. Iya, kalau ketemu ibu itu lagi belajar lagi, Belajar lagi gimana? lebih rajin, Mau masuk kelasnya. lebih nurut lah. Aku jaga sikap biar diem. Terus Udah ya gitu ya. udah kapan tuh kira-kira kamu mau lakuin? Nanti kalau udah selesai libur masuk. Habis masuk ini. Besok kan Senin masuk. Iya. Terus kalau dampak positifnya Itu aku cepet aku terus emang masuk sih pelajaran itu dia aku lebih ngerti aja kalau daripada guru-guru yang lain yang kayak sikapnya malah enak tapi pelajarannya nggak terlalu Nggak ngerti. Kalau dia aku masuk mungkin karena dia juga tegas kali ya di dalam belajarnya itu. Suka banyak tugas atau enggak? Iya tugas, dia tuh ngasih tugas misalnya kayak baru pulang sekolah terus dia ngasih PR kan PR itu nggak dikasih pas pulang, misalnya pas kita keluar kelas itu nggak di classroom. Oh di kelas. Jadi kayak telat kerja 2 kali gitu. ya, telat 1 menit tuh, berapa detik aja dibuang sama dia. On time banget ya berarti. Ya, bagus lah itu juga kan melatih kalian ya untuk tepat waktu, disiplin gitu. Jadi ya biar kalian juga kedepannya bakalan kayak gitu walaupun nggak sama dia lagi kalian tetap kayak gitu. Jadi kami udah ngerti, Elma udah ngerti apa aja solusinya dan yang harus Elma lakukan gitu. Karena udah sekitar 30 menit kita konseling, lakuin wawancara ini. Nah, jadi kita akhirin aja ya. Kalau Elma mau ada apa yang diobrolin atau permasalahan tentang akademik atau yang Elma alamin, Elma bisa datang ke kakak kapanpun. Udah ya. Masih ya kak? Ya sama-sama.